Nadia Silviani dengan NIM 230604228. Di sini saya sebagai moderator. Halo, perkenalkan nama saya Ensilvin Rasana dengan NIM 230600084. Saya di sini sebagai moderator. Halo, perkenalkan nama saya Zelika Dewi Saputri dengan NIM 230600146. Saya di sini sebagai moderator. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Ismiati dengan NIM 230600186. Saya di sini sebagai kameramen. Halo, saya Vanessa Nurjana dengan NIM 230600231 sebagai kameramen. Halo, saya Siti Nurjana dengan NIM 230600341. Saya sebagai editor. Halo, saya Tiara Nanda Herminta dengan NIM 230600270. Saya sebagai editor. Halo, perkenalkan nama saya Khairunisa Fadila Azahra dengan NIM 230600048 sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu, perkenalkan kami dari IKIP Siliwangi. Di sini kami ingin mewawancara Ibu terkait etika profesi guru. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia. Nama saya Zelika. Nama saya Silvi. Baik Ibu, sebelumnya mohon maaf apabila kami mengganggu dengan kegiatan Ibu, gitu kan. Di sini kami akan sedikit bertanya mengenai etika profesi guru. Menurut Ibu, apa sih yang Ibu ketahui tentang etika profesi guru? Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Ibu Nenggian Hilmansa, SPD dari guru kelas 6 SDN Sukasirna. Alhamdulillah selama pengalaman Ibu mengajar selama hampir kurang lebih 12 tahun, yang disebut dengan kode etik guru itu menurut Ibu mungkin seperangkat norma dan prinsip moral yang mengatur perilaku, sikap, dan kewajiban seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Jadi mungkin kode etik guru itu diambil sebagai benteng kita untuk senantiasa menjaga kode etik supaya senantiasa guru itu memiliki harkat dan martabatnya di mata masyarakat, bahkan di mata peserta didik sendiri. Menurut Ibu, apa aspek yang paling penting gitu dari etika profesi guru tersebut? Aspek yang paling penting mungkin dalam kode etik yaitu salah satunya guru itu harus memiliki tanggung jawab yang tinggi, karena kalau misalkan kita tidak kurang rasa tanggung jawab terhadap tugas yang kita emban gitu kan, dalam mengajar atau dalam membimbing anak-anak mungkin ya seadanya, tidak pernah mau meningkatkan kompetensi kita, bahkan dalam segi pengetahuan, dalam segi emosional juga mungkin kalau rasa kurang tanggung jawab tersebut, guru tidak akan memiliki semangat untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Salah satunya itu tanggung jawab. Terus yang kedua yaitu lebih loyal. Loyal itu baik terhadap satuan pendidikan itu sendiri, bahkan terhadap kondisi lingkungan di kelas. Karena kalau misalkan seorang guru itu, ya itu salah satunya harus sanggup menerima apapun, bagaimanapun keadaan dan berbagai macam keunikan yang dimiliki oleh peserta didik gitu, dan akan kerja sejawat juga seperti itu. Terus Ibu, bagaimana menurut Ibu etika profesi guru berperan dalam keseharian ini? Etika profesi guru perannya sangat penting ya, karena mungkin Ibu pribadi kalau misalkan tidak menjunjung tinggi kode etik tersebut, mungkin ketika kita berhadapan dengan sesuatu hal yang kurang diinginkan dengan hati kita, misal ketika masuk ke kelas berhadapan dengan anak seperti itu, mungkin kalau nggak melihat kode etik tersebut, inginnya gimana gitu kan, melakukan perbuatan yang di luar kode etik. Tapi karena kita selalu sadar dan tanggung jawab terhadap kode etik yang harus kita junjung, sebagai tenaga pendidik, kita harus lebih banyak berpikir sebelum bertindak gitu. Jadi apa sih hal yang harus dilakukan terhadap anak yang kurang, mulai dari segi sosialnya, segi emosionalnya, bahkan
kode etik itu harus dijunjung tinggi karena untuk mengangkat nama baik satuan pendidikan juga gitu ya, selain menjaga membentengi diri sendiri dalam bekerja ya itu sebagai jadi mengarahkan kita supaya berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Kemudian hal apa sih yang menurut Ibu perilaku yang mencerminkan profesionalitasnya seorang guru? Iya, jadi sikap yang mencerminkan profesionalisme seorang guru ya, salah satunya yaitu guru itu digugu dan ditiru. Bagaimana sih kalau misalkan seorang guru tidak bisa memberikan contoh yang baik terhadap peserta didiknya, kan mau jadi apa gitu kan lingkungan satuan pendidikan ini. Jadi ya itu kuncinya, berarti guru itu selain harus menjalankan kinerjanya secara profesional, kita juga harus terhadap anak itu menjalin sosial emosional yang tinggi, chemistry gitu. Karena kan ketika kurang saja perhatian dari seorang guru terhadap peserta didik bisa dirasakan gitu kan. Bahkan ketika kita sedang mengajar, kalau misalkan kita tidak profesional gitu, makanya ngajarnya ya udahlah, tidak ada persiapan apapun. Misalkan kita mau belajar apa, dianggapnya nanti tinggal otodidak gitu di guru. Tapi kan kalau guru profesional itu harus menyiapkan, merencanakan program apa yang akan diberikan setiap harinya gitu. Jadi anak pun biar tidak bosan, biar tidak gimana lah. Justru banyak sekarang yang terjadi di kehidupan sekarang, kurangnya rasa emosional dan sosial dari guru itu berdampak kepada perilaku anak peserta didik gitu. Karena kan peserta didik itu datangnya bukan dari satu latar belakang gitu kan, beragam latar belakang, sehingga itu berdampak kepada sikap mereka juga di lingkungan kelasnya. Bahkan terhadap guru bersikap seperti apa, terhadap temannya seperti apa. Justru ketika ada anak nakal atau kurang rasa sosialnya terhadap teman atau gurunya, kita harus bisa mengidentifikasi apa sih permasalahan yang mereka hadapi sampai mereka berbuat seperti itu gitu. Jangan sampai kita langsung menjudge, kamu kan nakal, enggak. Tapi guru zaman sekarang apalagi ya diatur tidak boleh memberikan hukuman terhadap peserta didik. Mau gimana pun juga kita harus menerimanya apa adanya gitu. Bahkan kita harus melayani dengan sepenuh hati dengan berbagai macam keragaman tersebut gitu. Mulai dari LKPD harus dibedakan, terus model pembelajarannya juga kan. Ada yang anak senangnya cuma mendengarkan auditori, ya kita siapkan mungkin boleh ke video. Atau ada anak yang seringnya sukanya nulis gitu, kita memfasilitasi, oh ya udah kita arahkan ke menulis karya atau apa gitu. Ada anak yang suka lebih ke keterampilan, kita juga sama harus memfasilitasi mereka sampai mereka merasa lebih dihargai keberadaannya dan mereka lebih tertantang untuk melakukan segala sesuatu yang disesuaikan dengan kebutuhan, bakat dan minat yang mereka miliki. Mungkin seperti itu. Nah kan Bu barusan bicara tentang profesionalitas seorang guru. Nah, menurut Ibu, mengapa profesionalitas ini sangat penting dalam etika profesi guru? Iya, karena kan kalau misalkan guru tidak profesional, mungkin ya bukan hanya seorang guru sih yang harus profesional. Profesi apapun kita harus melakukannya secara profesional. Kalau tidak profesional, ya mungkin bukan sebagian apalagi kayak sekarang dilabeli guru itu mendapatkan kayak sertifikasi kayak gitu, berarti kan itu udah disebut sebagai guru profesional. Makanya kata profesional itu dalam bidang apapun, bukan hanya dalam bidang guru gitu. Profesi guru itu sangat penting sekali, karena dengan kata profesional itu mungkin guru akan tertantang untuk mengembangkan kemampuan yang dia miliki, yang berdampak terhadap bukan dirinya sendiri saja, tapi berdampak positifnya terhadap satuan pendidik, terhadap peserta didik juga gitu. Jadi anak-anak bisa lebih mengembangkan bakatnya dengan leluasa gitu. Guru jadi harus profesional dalam menjalankan segala tugasnya gitu.
Ibu selanjutnya bagaimana cara Ibu mengembangkan kompetensi guru profesional sebagai guru? Caranya sekarang sudah banyak sekali ya, bahkan guru itu dituntut katanya untuk senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme. Salah satunya yaitu guru sekarang dihadapkan dengan harus menyelesaikan atau mendalami setiap topik yang terdapat dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, itu salah satu langkah atau upaya pemerintah supaya guru itu memiliki profesionalisme yang sangat tinggi dalam menjalankan profesinya sebagai guru. Itu salah satunya pengembangan kompetensi baik dalam secara belajar mandiri dalam platform Merdeka Mengajar. Selain itu juga guru mengikuti BIMTEK yang diadakan bisa dari dinas atau misalkan dari komunitas belajar di satuan pendidik itu pribadi. Itu jadi banyaklah sekarang wadah guru untuk mengembangkan kompetensi yang dia miliki untuk menggapai label guru itu profesional dalam menjalankan setiap tugasnya gitu. Jadi banyak webinar, seminar-seminar lain, terus ya intinya mas yang sekarang yang lagi rame kan di PMM ya, di platform Merdeka Mengajar. Jadi guru teh selesai mengajar harus menyelesaikan topik dalam platform Merdeka Mengajar. Setelah itu tidak hanya membaca saja, tapi guru harus membuat salah satu aksi nyata. Aksi nyata itu harus divalidasi dari sistem platform Merdeka Mengajar. Ternyata kirain teh ya kalau dulu mah bikin tugas proposal kasihin selesai. Kalau sekarang bikin aksi nyata, kadang kita bisa menunggu sampai 1-2 bulan untuk keluar sertifikat tersebut. Sertifikat tersebut digunakan untuk apa? Sebagai penunjang rencana hasil kinerja kita sebagai guru. Apakah poin tersebut tercapai atau tidak? Kalau misalkan tidak tercapai RHK yang di TMM tersebut, maka guru pun si poin kreditnya itu menurun gitu. Jadi sangat berdampak sekali. Sekarang ya banyaklah kayak webinar, seminar gitu. Sekarang banyak di guru sama guru semua. Jadi tidak guru itu di zaman sekarang bukan hanya sekedar mengajar, masuk ke kelas, membuat RPP, tapi sekarang dituntut untuk mengembangkan kompetensinya dalam mengikuti berbagai webinar, seminar seperti itu. Tadi Ibu bilang kayak untuk meningkatkan kualitas pengajaran itu kayak ikut webinar, terus kayak apa tadi seminar. Selain itu kegiatan apa sih yang pernah Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran Ibu? Kegiatan yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas belajar di satuan pendidik khususnya di SDN Sukasirna itu ya, alhamdulillah di Gugus Cihideng ini ada yang namanya KKG kelompok gugus gitu kan, terdiri dari 5 SD. Mungkin dalam satu pertemuan kita bisa mengangkat satu permasalahan, kemudian kita sharing bagaimana sih menjadi tenaga pendidik yang profesional itu, bagaimana kita cara bertindak menghadapi siswa yang mungkin memiliki sikap yang di luar keinginan gitu kan. Nah, di wadah tersebut selain di komunitas gugus ya KKG, di sekolah ini juga melakukan peningkatan kualitas di satuan pendidik, yaitu melakukan program-program selain komunitas belajar. Ada komunitas belajarnya mungkin sama guru di satu SD ini saling sharing gitu. Saya punya murid yang seperti ini, gimana sih solusinya untuk menghadapi murid seperti itu. Terus ya intinya mah untuk meningkatkan profesionalitas tersebut, kompetensi tersebut, kita tidak bisa sendirian. Jadi harus ada komunikasi antar rekan sejawat juga, antara guru dengan guru, antara guru dengan orang tua. Jadi itu bukan hanya sekedar dari ikut BIMTEK atau apa, tapi intinya komunikasi. Iya, intinya komunikasi yang dijalin dengan rekan sejawat, dengan orang tua itu sangat penting sekali untuk meningkatkan kualitas pendidikan gitu. Mungkin itu selain dari komunitas tadi KKG, belajar mandiri di PMM, membuat komunitas belajar di satuan pendidikan. Mungkin ada program yang berdampaknya ke anak-anak, misal program apa yang akan dilakukan supaya anak tidak bosan terus-terusan belajar di kelas. Biasanya kalau di sekolah di sini ada yang namanya kegiatan literasi.
Kegiatan literasi yang dilaksanakan 1 bulan itu 2 kali gitu. Untuk apa sih? Karena kan sekarang emang pemerintah mengusungnya lebih fokus ke bidang literasi sama numerasi. Nah makanya di sekolah kita adakan tuh apa yang disebutnya kegiatan literasi untuk mengasah kemampuan anak dalam bidang literasi. Dalam bidang literasi nggak hanya membacakannya, harus bisa memahami, harus bisa menyampaikan kembali kepada teman-temannya apa yang mereka baca, apa yang mereka perhatikan, apa yang mereka dapatkan informasi dari luar. Nah di situ di wadah tersebut guru bisa mengasah kemampuan literasinya gitu. Jadi itu salah satu strategi. Ibu di sini udah 12 tahun ya. Iya. Tentu kan enggak yang mulus-mulus aja jalannya. Betul. Nah, kendala apa sih yang ibu alami? Terus bagaimana cara ibu mengatasi kendala tersebut? Kalau di jenjang SD itu biasanya lebih banyak kendalanya tentang keterlambatan belajar. Tapi keterlambatan belajar selain itu juga sekarang sudah marak ya, dimarakin di sosial media, malah banyak terjadi di dunia nyata. Kayak apa? Kayak perundungan, pembulian kayak gitu. Itu salah satu kendala yang sangat kalau disebut beratnya berat sekali gitu kan. Karena guru manalah ini hanya kan guru itu sebagai orang tua kedua dari rumah gitu kan. Ketika di sekolah orang tuanya siapa? Ya gurunya. Ketika misalkan ada laporan ini itu kendala yang ditemukan pasti banyak sekali teh ya, selain dari sikap, selain dari kemampuan anak dalam menyerap pembelajaran, banyak sekali beragam kendala yang dihadapi. Nah solusinya seperti apa ya? Tadi dibuat komunitas belajar, itu salah satu upaya ibu untuk sharing dengan rekan sejawat. Gimana nih saya punya permasalahannya, misalkan anak susah baca, metode bagaimana sih yang harus diterapkan gitu kan. Jadi antar sharing antar rekan gitu. Kalau misalkan masih kendala tersebut tidak bisa diselesaikan dengan rekan sejawat, ya mungkin tadi inti nama kalau bisa diselesaikan dengan sendiri oleh guru kelas, selesaikan dulu sendiri. Kalau misalkan udah gak bisa, berarti kita sharing dengan rekan sejawat seperti itu. Kalau kendala mah banyak sih, dan itu kalau disebutin itu nggak akan kita 1 jam aja ya, karena terlalu banyak yang mungkin yang kendala yang signifikan gitu ya di jenjang SD. Itu salah satunya anak yang mungkin butuh perhatian. Kenapa dia malas belajar? Dia kurang misalkan terlambatan nih belajar bukan dari faktor kemampuan otaknya gitu ya, bukan dia, tapi mungkin ketika ditelusuri, oh anak tersebut memiliki latar belakang keluarga yang misalkan dari segi ekonominya yang kurang, sehingga orang tua hanya fokus untuk mencari nafkah tanpa memperhatikan anak, anak yang penting berangkat sekolah, tanpa diperhatikan alat tulisnya apa, banyak sekali ketika kita saat pelajaran ini, aduh bu gimana bu, bukunya habis, bu pensilnya habis. Nah justru di situ kita dituntut untuk profesionalitas. Kalau misalkan tidak profesional, udah deh kamu kenapa pasti menyalahkan sepenuhnya ke anak. Tapi kan kalau guru yang profesional ditumbuhkan rasa empati terhadap peserta didik gitu. Gimana misalkan caranya, yuk kamu bawa uang nggak, ditanya dulu gitu kan, secara emosionalnya dibangun. Bawa uang kenapa nggak disiapin, bu mamanya ini. Jadi kan tahu kita latar belakang anak tersebut seperti apa. Karena jadi anak nanti cerita, ibu udah mama aku kan sibuk kerja, pulangnya malam, jadi nggak sempat untuk menyiapkan perlengkapan sekolah. Nah gitu. Tapi kan kalau misalkan itu, gimana sih orang tua teh, kalau kita nggak nanya dulu makan permasalahannya, gimana sih orang tua teh meninggal perhatian sama anaknya. Tapi ketika kita ngobrol lagi, bu nanti bangun komunikasi dengan orang tua, bu kenapa ini anak sering ketinggalan, terus buku nggak pernah dijadwal gitu. Duh ibu maaf karena saya tuh sibuk ini karena mungkin single parents atau apa banyak gitu. Jadi iya gitu. Jadi sebelum kita menghakimi satu masalah gitu, kita harus cari tahu dulu akar permasalahannya ini dari mana. Kok anak bisa seperti ini? Ini benar gak sih orang tuanya, maksudnya ini dari keluarga berada, tapi tapi kemampuan anak bisa dari segi pengetahuan juga belajar ini susah banget gitu kan, baca nggak ini, kadang buku ketinggalan, kadang baju juga gimana.
Ternyata kan kalau komunikasinya antara dua pihak itu guru dengan orang tua pasti itu bakal mendapatkan solusi terbaik gitu. Ibu selanjutnya pengalaman apa yang Ibu pernah alami terkait penerapan etika profesional guru? Pengalaman apa ya? Pengalaman dia penerapan sebenarnya kalau misalkan disebut pengalaman apa, banyak pengalaman yang harus yang saya dapatkan ketika saya menerapkan kode etik sebagai guru. Salah satunya mungkin kita lebih apa ya, lebih sadar akan kewajiban kita, bagaimana seorang guru itu kewajibannya. Berarti tadi tanggung jawab, berarti guru itu harus tanggung jawabnya bukan hanya kepada diri sendiri terhadap tugas sendiri juga, tapi ketika misalkan melihat lingkungan sekitar, ada rekan yang tidak bisa masuk ke sekolah atau misalkan apa. Nah, karena kita menjunjung kode etik, salah satunya sikap tanggung jawab dan profesionalitas, jangan sampai mikir gini, itu ada murid orang lain lah, udah ya tahu apa-apa biarin aja. Enggak seperti itu pengalaman ibu. Ya mungkin selama ini dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, rasa empati yang tinggi, saya tidak ada rasa itu kelas 2 bukan muridnya, tidak, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya murid saya. Jadi apapun yang mereka butuhkan harus saya berikan. Itu mungkin dorongan dalam diri kali ya, terbentuk dalam diri sendiri selama itu ya. Mereka itu butuh guru gitu, maksudnya yang dibutuhin dari guru itu bukan hanya materi, tapi mereka itu butuh didengar, butuh untuk dihargai keberadaannya, sehingga mereka kadang kan kalau di rumah mereka ada jeda tuh sama orang tua tuh, ada benteng gitu kan, kadang sama orang tua mah nggak berani, kayak canggung. iya canggung, nggak berani mengungkapkan semua permasalahan yang dia rasakan. Emang anak-anak kan hidupnya ceria gitu kan, padahal di balik itu semua mereka memiliki masalah yang berbeda-beda. Ketika kita melakukan interaksi dengan mereka, ngobrol seperti itu ya, pengalamannya alhamdulillah dengan saya dipilih oleh Allah untuk terjun ke dunia pendidikan, rasa tanggung jawab, rasa emosional sosialnya pun lebih terbentuk gitu teh. Jadi saya bukan guru hanya sekadar profesi, tapi saya itu guru harus menjadi guru yang harus bisa digugu dan ditiru oleh peserta didik. Berarti saya juga harus memiliki sikap yang baik yang bisa ditiru sama anak-anak. Jangan sampai kita nyuruh disiplin, kitanya sendiri nggak disiplin gitu kan. Berarti kuncinya yaitu selain kita menyuruh anak, berarti kita harus bisa mencontohinya gitu. Kemudian tanggapan ibu nih terhadap etika profesi guru itu kan, kalau misalkan terjadi pelanggaran gitu, kayak misalkan seorang guru itu melanggar yang namanya etika profesi guru gitu. Ya seharusnya kan yang namanya pelanggaran itu tidak harus dilakukan ya, tapi itu kembali lagi ke dirinya masing-masing. Misalkan kalau misalnya kembali lagi ke tadi, kalau misalkan kita sadar diri, ini kita seorang guru ada kode etiknya, harus jujur, harus bertanggung jawab, harus memiliki sifat yang loyal, harus memiliki sifat manajerial yang tinggi. Karena guru, misalkan kenapa sih bukan hanya kepala sekolah yang harus memiliki manajerial yang tinggi, guru juga sama. Ketika kita harus mengelola kelas supaya kondusif, pembelajarannya harus seperti apa, itu kan harus dimiliki. Nah, ketika ada guru yang misalkan melanggar kode etik tersebut, itu kembali ke pribadinya masing-masing. Berarti dia sudah mengingkari profesional dia sendiri gitu kan. Jadi emang seharusnya mah kayak mematuhi kode etik, melanggar kode itu, ya itu belajar dari berawal dari diri sendiri gitu. Kalau tanggapan saya ya itu mengintrospeksi diri aja gitu kan. Jangan sampai saya itu gini, saya membuat kesepakatan kelas misalkan tidak boleh datang terlambat, saya sendiri terlambat gitu kan. Jangan sampai, apalagi ibu ngajarnya di kelas 6, anak kelas 6 itu udah kritis pemikirannya. Bu, katanya kesepakatan kelas yang kita buat itu apakah hanya berlaku untuk saya aja atau berlaku juga untuk ibu? Bagaimana coba jawabnya? Udah berani mengungkap gitu. Pak jawabnya ini enggak karena kita kesepakatan kelas sekarang kan nggak hanya dibuat oleh ibu aja,
karena harus disepakati oleh semua warga kelas tersebut. Berarti kita semua yang buat, berarti kita semua yang harus mentaati peraturan tersebut gitu. Sama dengan kode etik juga, kita kan apalagi ya guru yang sudah sesuai, udah tersertifikasi, berarti itu udah profesional mungkin ya dilihatnya. Berarti kita juga harus meningkatkan kemampuan kita, harus meningkatkan juga kesadaran kita akan pentingnya mentaati kode etik yang berlaku gitu. Selanjutnya Bu, apa tanggapan Ibu terhadap pelanggaran kode etik yang pernah terjadi sebelumnya di mana saja? Tanggapannya gimana ya? Ya pelanggaran kode etik, reaksi Ibu gitu, apakah Ibu ikut menegur kamu tuh salah gimana? Jadi kalau misalkan pelanggaran kode etik tersebut, kalau menurut saya sebenarnya kalau misalkan sesama masih pelanggarannya ringan gitu kan, itu bisa misalkan kita ngobrol dari hati ke hati gitu kan. Apa sih, kenapa sih misalkan kita ambil aja dari sikap disiplin mungkin ya itu yang penting kan, komponen yang penting disiplinnya di mana-mana, bukan hanya di sekolah. Misalkan kita menurut kenapa sih kita selalu datang terlambat, misalkan kita tanya dulu kan, kita tuh sebagai guru maksudnya harus digugu dan ditiru oleh murid. Bagaimana muridnya kalau misalkan kita senantiasa selalu datang terlambat gitu kan. Jadi pengalamannya ya selain, jadi jangan sampai dulu kita melaporkan langsung ke atasan gitu, Pak ini rekan ini saya melanggar kode etik. Tidak, kalau misalkan masih bisa bicara dari hati ke hati, kita sharing permasalahannya apa sih sampai beliau melanggar kode etik gitu. Kalau misalkan mereka mengungkapkan, oh saya teh gini atau udah gimana di rumah teh, bukan gak mau saya mentaati atau menerapkan disiplin peraturan yang berlaku di sekolah, tapi gimana saya punya kendala harus ngurus dulu yang sakit atau saya harus gimana. Jadi ya gitu, dari inti nama kita harus sebelum melaporkan ke kepala sekolah, berarti kita harus ngobrol dulu secara pribadi dengan rekan sejawat, mungkin mengingatkan kalau hal tersebut yang mereka lakukan itu di luar kode etik yang kita miliki, yang harus kita taati. Jadi ya gitu, jadi ngobrol dari hati ke hati secara pribadi. Baru kalau misalkan tidak seperti itu, kita biasanya ada rapat, ditanya nanti kendala apa yang kita miliki selama mengajar, terus bagaimana antara dengan rekan-rekan hubungan sosialnya gitu. Jadi itu tuh sangat penting sekali gitu. Makanya ya pengalaman Ibu mah gitu. Jadi tanya dulu kenapa mereka bisa berbuat melanggar kode etik seperti itu gitu kan. Apakah nggak ada, mungkin apakah mereka kurang sadar gitu kalau perbuatan yang mereka lakukan itu melanggar kode etik gitu kan. Apakah ya kalau saya pribadi Pak ya, oh ya udah saya seorang guru, berarti guru itu harus seperti apa? Kamu kan kalau seorang guru mencontohkan yang tidak baik, sebisa-bisa meskipun kita tidak baik juga harus berusaha menjadi orang yang lebih baik gitu. Apalagi dengan anak-anak gitu, betul. Apalagi anak SD mah mereka semuanya apa yang ibu guru lakukan, mereka juga pasti ada ibu gitu kan gitu. Kalau anak SD mah belum bisa ini memilih. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu penyebab utama terjadi pelanggaran kode etik itu apa? Penyebab utama kurangnya sadar diri dalam diri pribadi. Kalau misalkan mereka senantiasa introspeksi diri, saya seorang guru, apalagi yang udah lama seperti itu, berarti saya harus seperti apa? Hal apa yang harus kita perbuat terhadap profesi yang kita miliki, terhadap profesi yang kita jalankan gitu kan. Jadi ya itu, orang yang melanggar itu mah dasarnya kurang introspeksi diri, kurang kesadaran dalam dirinya kalau mereka itu harus berbuat seperti apa sebagai guru yang profesional gitu. Kemudian Bu, bagaimana sih peran sekolah atau pemerintah dalam mendukung guru agar lebih profesional? Peran pemerintah kepala sekolah untuk membentuk guru yang profesional itu ya itu tadi, mengadakan komunitas belajar sama membentuk
kelompok kerja gugus. Gugus itu terdiri dari beberapa sekolah. Mungkin kayak di sini gugus Cihideng ada 5 SD kalau nggak salah. Nah nanti antara sebulan sekali kita mengadakan pertemuan rapat membahas kendala apa yang ditemukan dalam setiap sekolah. Mungkin nanti nyari solusinya gimana sebaiknya. Terus kayak seminar-seminar juga kan kadang sebulan sekali adalah salah satu guru yang ikut sertakan dalam kegiatan seminar yang diadakan oleh Dinas Pendidikan ya terkait dengan permasalahan yang adanya, misalkan di transisi PAUD ke SD, terus tentang sekarang kayak kurmer gitu kan, pasti itu pemerintah sangat memfasilitasi banget gitu kan. Bahkan di masa jabatannya Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim, guru itu mungkin dituntut untuk mengembangkan kompetensinya, yaitu salah satunya menyelesaikan setiap topik yang ada di platform Merdeka Mengajar. Meskipun sekarang udah ada kan surat edaran, oh itu tidak penting, tapi tetap kembali lagi ke diri kita, karena tidak mungkin kan sekarang kita setiap itu mengikuti seminar secara tatap muka, misalnya enggak kan, jadi bergiliran, tidak semua. Jadi kalau yang imbasnya ke semua tenaga pendidik mungkin kita belajarnya di PMM. Kalau di PMM kan kita tinggal harus berangkat dimanapun, kapanpun kita bisa membukanya. Nah itu salah satu peningkatan kompetensi guru itu teh. Jadi mengerjakan satu topik, nanti setelah selesai topik kita dituntut untuk membuat aksi nyata. Aksi nyata tersebut pun tidak serta-merta dapat sertifikat, ujung-ujung pasti ada perbaikan lagi. Kadang ada yang nyampe 3 kali perbaikannya ketika kita submit ke aplikasi tersebut teh. Jadi enggak gitu. Jadi untuk mendapatkan satu sertifikat dalam pengembangan kompetensi di belajar mandiri PMM itu tidak semudah kayak kita ikut seminar yang diadakan di dinas di suatu tempat, beres acara langsung dapat sertifikatnya. Nah kalau di PMM justru itu melatih kemampuan kita juga gimana nih supaya aksi nyata kita lolos validasi gitu. Terima kasih banyak Ibu, alhamdulillah pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih banyak untuk pengalaman-pengalaman Ibu tentang di sekolah, kemudian etika profesi guru, kemudian Ibu bercerita tentang penanganan seorang siswanya gitu kan, kemudian menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Kami di sini banyak banget belajar dari Ibu untuk kami kedepannya untuk menjadi seorang guru yang profesional. Ya karena mungkin terakhir ya itu, jadi kesimpulannya seorang guru itu tugasnya bukan hanya sekedar mendidik, tapi seorang guru itu harus bisa membimbing bagaimana anak itu selain mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan sesuai materi, sesuai jenjangnya dari kelas 1 sampai kelas 6, tapi seorang guru juga harus memiliki rasa empati yang tinggi, sosial emosional yang tinggi yang harus diberikan terhadap peserta didik, karena peserta didik itu tidak hanya membutuhkan, yang dibutuhkannya bukan hanya dari segi pengetahuan saja. Jadi itu yang kadang mereka tidak didapatkan di lingkungan keluarganya, di sekolah harus mereka dapatkan. Jadi intinya malah dari beragam keunikan, perbedaan peserta didik, kita harus bisa menerimanya dengan penuh dengan penuh ikhlas gitu. Oh ya udah, ketika di sekolah ini murid saya, berarti ini tanggung jawab saya untuk menjadikan anak tersebut menjadi pribadi yang lebih memiliki kemampuan dan mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki. Kita harus jadi harus jadi jadi harus jadi penguat mereka gitu. Kamu tuh bisa gitu. Kamu tidak bisa kurang dari segi pengetahuan, tapi dalam segi keterampilan kamu memiliki potensi. Nah itu justru bahkan orang tua kadang banyaknya nggak tahu potensi anak tuh di bidang apa, di bidang sini. Justru ketahuan itu dari guru sekolahnya gitu kan. Saya pernah memiliki murid gitu kan, anaknya diikutsertakan dalam lomba FLS 2N yang seni tiap antar kecamatan gitu. Dipilih tuh jadi
jadi nyanyi gitu mewakili sekolah. Ya alhamdulillah ketika itu orang tuanya kaget, loh kok anak saya ternyata punya potensi bakat seni gitu kan, dari mana? Makanya kalau guru mah bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi dalam segi-segi yang lainnya, sosialnya, emosionalnya, pengembangan bakat dan minat yang dimiliki anak, kita harus bisa menggalinya gitu. Jadi insya Allah lah pengalaman yang akan memberikan itu semuanya. Mudah-mudahan di sini adik-adik semua bisa, makanya kan memilih kuliah di IKIP juga kan sebagai jurusan PGST berarti sudah sepenuh hati ingin menjadi seorang guru gitu. Dan lagi dengan ibu, ibu tidak terbersit sedikit pun dulu ingin menjadi seorang guru. Makanya kan ibu kuliah lagi kan di IKIP Siliwangi yang kedua kalinya. Ya mungkin dari itu, mohon maaf atas segala kekurangannya dari ibu. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.